Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-aba wal ummahat, wal ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita memohon kepadanya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat. Nasallallahu ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Akan kita lanjutkan pembahasan panduan keluarga sakinah dari sebuah buku yang berjudul Panduan Keluarga Sakinah yang disusun oleh Ustaz Yasin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah ta'ala. Dan pembahasan kita melanjutkan di bab yang ke-12. Kita sudah masuk di bab yang ke-12 tentang nasihat-nasihat untuk suami dan istri. Kita masih di bagian awal bab ke-12, nasihat secara umum untuk suami istri. Yang nanti akan dilanjutkan juga setelahnya ada nasihat-nasihat khusus untuk suami dan khusus untuk istri. Kita masih membahas nasihat secara umum, baik untuk suami atau untuk istri, dan nasihat secara keseluruhan untuk kaum muslimin dan muslimat. Poin yang A sudah kita bahas tentang ketakwaan yang sama-sama dituntut bagi keduanya. Bertakwa saat bersama ataupun sendirian bagi suami istri. Yang B juga sudah kita bahas tentang kewajiban menegakkan ketaatan serta menjaga syariat Allah Ta'ala di dalam rumah tangga. Jadi masing-masing berusaha untuk menegakkan syariat Allah Ta'ala, menjaga ketaatan. Tidak hanya suami, tidak hanya istri saja, tapi kedua-duanya di dalam menjalani rumah tangga. Dan yang C, melaksanakan kewajiban syariat dan meminta pertolongan kepada Allah ketika keduanya berusaha untuk menegakkan syariat Allah di dalam rumah tangga. Jangan lupa banyak-banyak meminta tolong, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar keduanya diberikan keistiqomahan di dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangganya. Karena tidak bisa manusia hanya bersandar dengan usaha. Apakah itu usaha duniawi, ataukah itu usaha ukhrawi, atau usaha-usaha yang berkenaan langsung dengan ibadah. Kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Ini nasihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat masyhur, ditujukan untuk setiap orang-orang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat untuk mendapatkan apapun yang bermanfaat. Apakah secara khusus manfaat itu hanya di dunia saja, ataukah manfaat itu dunia akhirat, maka bersemangat untuk mendapatkannya. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa isti'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan agar diberikan kekuatan, keistiqomahan, kesabaran di dalam menjalani ibadah ya, ataupun amal saleh.
Itu sudah kita bahas juga ya. Kita lanjutkan yang D. Di antara nasihat untuk suami istri secara umum, kata beliau yang D, menegakkan sholat sunnah, terutama sholat malam, qiyamul lail. Ini salah satu hal yang patut untuk dipelihara, dijaga, didawamkan di dalam rumah tangga antara suami istri, saling mengingatkan ketika terjadi kekendoran. Karena pada manusia itu ada saat-saatnya melemah, maka satu dan yang lainnya saling mengingatkan. Apakah itu istri mengingatkan suami, ataukah suami mengingatkan istrinya? Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ayqadha rajulu ahlahu minan laili." Apabila seorang laki-laki, maksudnya seorang suami, membangunkan keluarganya, ahlu di sini adalah istri. Jika ada seorang suami membangunkan istrinya di malam hari, fasallaya awsal, lalu keduanya mengerjakan sholat atau sholat sendiri-sendiri. Hal ini menunjukkan bahwasanya qiyamul lail atau sholat malam di luar bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan tetap dibolehkan mengerjakannya secara berjamaah, tapi tidak tiap malam. Karena yang ditekankan mengerjakan sholat malam berjamaah tiap malam itu pada bulan Ramadan, itu sangat-sangat dianjurkan. Bahkan bagian dari sunnah yang kelihatannya muakkadah, ya, terlihat ya sunnah yang dikuatkan, dan itu sudah diikuti oleh para salafus saleh, dari para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama setelahnya. Mereka mendawamkan untuk sholat berjamaah pada malam-malam bulan Ramadan. Lalu bagaimana di luar Ramadan? Tetap hukumnya boleh, tapi para ulama mengingatkan tidak rutin setiap malam, agar tidak dikerjakan itu berjamaah tiap malam seperti itu. Sebagaimana di bulan Ramadan, maka tidak demikian. Tapi ahyanan, tarokan, kadang-kadang, terkadang berjamaah, terkadang sendiri. Karena contohnya sudah ada dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa riwayat-riwayat sholat malam Nabi itu kebanyakannya sendiri selain bulan Ramadan. Pada waktu bulan Ramadan hanya saja beliau khawatir akan diwajibkannya sholat malam di malam bulan Ramadan. Nah, sayangnya beliau kepada umatnya, beliau tidak ingin membebani umatnya itu lebih banyak lagi kewajiban. Karena beliau sudah memahami sholat 5 waktu saja, padahal cuma 5 kali saja dalam sehari. Ya, jadi dikhawatirkan, beliau khawatir umatku tidak sanggup, kata Nabi Musa waktu Isra Mi'raj. Umatku tidak sanggup. Naik turun, nggak sanggup itu. 5 kali sehari, nggak sanggup itu. Minta lagi, berusaha keringan. Ya, malu Nabi SAW. Kalau 5 aja nggak bisa, kok susah betul kalau 5 aja nggak bisa. Jadi ya. Nah, maka dari itu, berdasarkan hadis ini, para ulama juga beristidlal bahwa sholat malam secara berjamaah itu dibolehkan di malam-malam selain bulan Ramadan, dengan catatan tidak rutin tiap malam. Kadang-kadang seperti ya, Nabi kita SAW, ada beberapa riwayat beliau SAW sholat malam berjamaah selain bulan Ramadan, ya ada, ya, dengan sahabatnya Abdullah bin Abbas atau dengan beberapa sahabat yang lain. Peristiwa itu malam hari. Sampai-sampai ada sahabat waktu itu di hatiku berkeinginan ingin memutuskan sholat karena sakit lamanya, sakit panjangnya qiyamul lail Nabi. Dikira Nabi sudah berhenti setelah surat Al-Baqarah, lanjut.
Ini menunjukkan berarti boleh-boleh saja qiyamul lail berjamaah di luar bulan Ramadan. Nah demikian juga antara suami istri. Sesekali berjamaah berdua mengerjakan sholat malam. Jadi jelasnya suami jadi imam dan istri. Ya maksudnya suami yang jadi imam. Nah terkadang sholat sendiri atau lebih sering sholat sendiri. Ya lebih sering sholat sendiri. Namun di sini tetap dibangunkan. Maksudnya di sini membangunkan. Jadi ada ta'awun. Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba min adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Kata-kata jami'an di sini maksudnya berjamaah, berbarengan. Ini. Dan ini tidak berlaku, dan ini tidak dibatasi hanya suami istri ya. Tapi boleh di luar dari itu. Semisal ya, saya pribadi karena mengelola media pondok pesantren kecil-kecilan pahat, kadang-kadang santri itu kita suruh malam-malam tertentu berjamaah. Kadang mereka sholat sendiri-sendiri, ya boleh secara bergelombang, ada yang bangun, nanti yang lainnya ada yang tidur, ada yang sudah selesai, dia sudah selesai, ada yang baru bangun, baru mulai. Tapi kadang kita tentukan malam nanti atau pekan yang ini berjamaah imamnya si fulan, boleh silakan. Ya. Namun jangan kita biasakan tiap malam berjamaah supaya dia tetap berada pada fikih yang benar. Walaupun tidak mutlak kita katakan itu langsung bid'ah. Kenapa? Karena satu sisi ada yang menguatkannya. Cuma rinciannya di situ untuk lebih mendekati fikih yang benarnya, tidak terus-menerus berjamaah. Sama saja seperti sholat duha. Khilaf para ulama, tapi saya wajibkan dari jawaban para ulama dan fatwa mereka, sholat duha pun boleh sesekali berjamaah. Ya, boleh sesekali berjamaah. Namun bukan rutin terus-menerus. Ataupun pihak pengelola sekolah Islam misalnya ingin mengajarkan sholat sunat berjamaah, mana sekolah tersebut ini istilahnya ya bukan boarding school tapi full day, nggak mungkin sampai malam sekolahnya. Jadi gimana untuk mendapatkan atau melatih mereka berjamaah? Manfaatkan waktu duha, tapi jangan tiap hari. Karena kalau tiap hari ini menjadi sihir nanti. Ya, jadi sihir fikih yang benar. Walaupun kita tidak secara mutlak langsung mengatakan bid'ah. Karena ada dari pendukung bolehnya berjamaah sholat duha. Tapi bukan terus-menerus. Kalau terus-menerus ada sisi kekeliruannya dari pemahaman fikih yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, jika seorang suami membangunkan istrinya pada malam hari lalu keduanya sholat atau masing-masing melakukan sholat 2 rakaat, maka masing-masing akan dicatat sebagai kaum laki-laki atau kaum wanita yang banyak mengingat Allah. Jadi laki-laki atau wanita yang digolongkan ya banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, az-zakiruna waz-zakirat. Laki-laki atau perempuan yang banyak mengingat Allah, ini derajatnya tinggi di sisi Allah. Sehingga orang yang mampu qiyamul lail dimasukkan ke derajat itu. Berarti kelompok manusia yang banyak zikrullahnya, ini kelompok manusia orang-orang beriman yang tinggi derajatnya, sehingga orang yang qiyamul lail disamakan, dimasukkan ke situ. Berarti az-zakirun wa az-zakirat memiliki derajat yang tinggi. Karena orang yang qiyamul lail, yang mampu qiyamul lail dimasukkan ke golongan itu. Nah, makna zakirun wa zakirat, laki-laki dan wanita yang banyak berzikir. Makna zikir kan banyak, tidak hanya sebatas zikir lisan saja. Ya, tapi zikir di sini mampu mengingat Allah pada semuanya, sampai pada gerak tubuhnya, aktivitasnya, dia mampu menjadikannya kepada kategori zikrullah. Ini yang dikatakan zakiruna wa zakirat. Baik. Lalu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, beliau bersabda, rahimallahu rajulan qama minal lail wa shalla wa ayqadha
merahmati seorang suami yang bangun di tengah malam lalu dia mengerjakan sholat sendiri. Ini hadis yang menunjukkan sendiri. Sebelumnya juga menunjukkan sendiri, tapi ada kata-kata berjamaah, berdua. Tapi hadis ini lebih khusus kepada sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang laki-laki yang mengerjakan qiyamul lail, mengerjakan sholat di malam hari. Wa aiqadha imra'atahu. Lalu setelah itu dia bangunkan istrinya pun sholat, yaitu masing-masing sendiri-sendiri. Fa in abad, apabila si istri menolak untuk bangun ataupun enggan untuk bangun, rasya fi wajhiha al-ma, maka sang suami pun memerciki air di wajahnya. Rasya itu perciknya. Rosh. Ya, kita bilang memerciki, bukan disiram satu ember. Bukan begitu ya. Tapi rosh. Jadi apabila sang istrinya enggan untuk bangun karena memang sulit untuk bangun di malam hari, ini waktu-waktunya untuk istirahat dan tidur nyenyak. Kondisi dan suasana mendukung untuk tidur, yaitu suasana gelap. Memang gelap itu membantu manusia untuk tidur. Bahkan ketika siang hari kalau nggak mendung, hujan, nah itu membantu untuk tidur. Ya, membantu untuk tidur. Nah, demikian juga malam. Dia seperti diumpamakan seperti selimut. Ya, malam hari itu diumpamakan seperti selimut. Nah, selimut itu dipakai untuk tidur. Nah, sebaliknya juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'atan qamat minan laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa shalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang wanita atau seorang istri mengerjakan qiyamul lail, salat malam sendirian di malam hari. Lalu setelah itu dia bangunkan suaminya. Setelah terbangun suaminya, maka suaminya pun mengerjakan sholat. Maka ikut kedua-duanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in aba, apabila suaminya enggan dan tidak mau bangun, rasyat fi wajhihi al-ma, maka si istri pun memercikkan air di wajahnya agar suaminya bangun. Ya, maka ini merupakan salah satu metode bermuamalah yang baik dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Bagaimana cara untuk membangunkan orang yang sedang tidur untuk melaksanakan ibadah, yaitu dengan percikan air. Ya, dengan percikan air. Baik. Nah, jadi ini salah satu nasihat yang beliau sampaikan di sini, yang untuk menjadikan sebuah rumah tangga yang bercahaya dengan rahmat Allah. Karena tadi dalam hadis disebutkan rahimullah, Allah merahmati. Maka dengan sebab perbuatan ini Allah akan melimpahkan rahmat. Karena pembahasan kita adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Qiyamul lail. Maka hendaknya sang suami atau sang istri saling bantu-membantu menegakkan sholat sunnah, terlebih lagi sholat sunnah di tengah malam. Kemudian yang ini, perbanyak berzikir kepada Allah. Nasihat yang berikutnya kata beliau, perbanyak iktsaru dzikrillah azza wa jalla, perbanyak mengingat Allah. Di antara bentuk zikrullah yang paling afdal qiraatul Quran. Jadi tilawatul Quran itu zikirnya. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya bentuk-bentuk zikir itu kan banyak. Ya. Dan afdalul zikir lisan. Zikir lisan yang paling afdal adalah tilawah Al-Quran. Nah, di sana ada hadis yang lain juga berbenturan. Afdalul zikir, la ilaha illallah. Zikir yang paling
afdal adalah la ilaha illallah, tahlil. Karena ada tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah. Ya, ini zikir. Tapi yang paling afdal tahlil la ilaha illallah. Lalu apakah berbenturan dengan afdal zikir tilawatul Quran? Tidak. Karena pada tilawatul Quran, ya, afdaliyahnya di situ karena dia mampu menjamak, menggabungkan semua zikir. Semua zikir itu tergabung dalam tilawat Quran. Ketika seorang membaca Al-Quran, ada di dalamnya la ilaha illallah, ada di dalamnya tahmid alhamdulillah, ada di dalamnya tasbih subhanallah, ada di dalamnya itu ya takbir Allahu akbar, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi zikir yang paling afdal. Karena itu yang tidak didapati ada zikir yang mampu menggabungkan semuanya. Ada cerita-cerita, ada kisah-kisah dahulu. Apa tujuannya? Ingat Allah. Ya, untuk ingat Allah. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadat imanan. Jadi tilawah Quran itu merupakan afdhalul zikir. Nah, oleh karena itu bagi pasangan suami istri atau berpasutri di dalam membina rumah tangga dan menjalani rumah tangga, bacalah Al-Quran. Ya, usahakan setiap hari ada ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan di rumah. Ada ayat-ayat Quran yang dibacakan di rumah mereka. Apakah suami ataukah kedua-duanya suami istri, ataukah ada di antara mereka mungkin anak-anaknya, suruh mereka untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini ada dua: membaca Al-Quran secara langsung, melihat langsung, ya, melihat langsung ketulisan mushaf. Ada membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf, yaitu dengan hafalan, atau sering disebut murojaah. Murojaah itu membaca Al-Quran dan lihat. Kalau agak lupa dikit baru dia lihat, baru dia lanjutkan lagi hafalan, itu murojaah. Itu kategori membaca Al-Quran dengan hafalan. Ya, membaca Al-Quran ini dia baca dengan memori. Jadi apa yang ada di ingatannya itu dia baca. Karena mata yang melihat mushaf itu akan terbayang, dia akan terekam. Ya, cuma kadang kita tidak fokus menggunakan itu. Ya, kalau fokus. Nah, saya lagi-lagi pernah itu mulai fokus di situ, jadi dia hafal halaman. Ya, ada dilihat bisa. Bisa gitu kan? Oh, sebelah sini di atas di halaman sekian, ayat di halaman sekian. Itu bisa. Cuma harus dilatih juga kan. Karena kita nggak ada niat melatihnya. Sudah banyak disibukkan dengan urusan yang lain. Baik ya. Nah demikian. Jadi baca Al-Quran kedua tadi, membaca dengan mushaf, melihat langsung pada mushaf. Ya, ada yang membaca tanpa melihat, itu dengan hafalan atau sering disebut juga murojaah. Bacakan Al-Quran, kata beliau sini, setiap hari di rumah, terutama surah Al-Baqarah. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Quran itu, sesungguhnya dia nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi pemiliknya, yaitu yang membacanya. Bagi membaca. Nah ingat ya, qari ataupun membaca Al-Quran di sini yang dimaksud membaca dengan benar. Ya, ikhlas, lalu bacanya juga benar. Sesuai dengan hukum-hukum baca. Sama saja seperti sholat. Bagaimana sholatnya dimaksud diperintahkan kerjakanlah sholat, yaitu mengerjakannya dengan ikhlas dan sesuai dengan tata cara yang benar. Ada tata cara sholat. Nah baca Quran juga ada tata caranya. Gak bisa asal-asalan, kecuali diterima. Ya, diterima kesalahan baca seseorang ketika niat kuatnya ingin memperbaiki bacaan.
Dia dihukumi betul baca, dihukumi benar, walaupun dia tetap terbata-bata. Adapun orang yang tidak berniat kuat untuk memperbaiki bacaan, nggak ada ikhtiar, tidak tanpa usaha, lalu salah dalam bacaannya, maka dia dihukumi salah. Ya, artinya salah di sini ya nggak dapat pahala. Ketika tidak dapat pahala bacaan, ya nggak berlaku lah keutamaan ini. Karena keutamaan ini yang dimaksud oleh Nabi adalah bagi orang-orang yang dianggap bacaannya benar. Benar memang hakiki benar bacaannya karena dia mahir, atau orang yang sedang proses, dia dihukumi benar. Ya, kenapa? Karena niat kuatnya tadi. Dia berjalan ke sana, dia datangi gurunya ke sini, masih salah juga misalnya. Itu dia nggak benar. Ya, sudah dinyatakan dia benar, bahkan ada keutamaan dari kesungguh-sungguhan. Adapun orang yang bersandar dengan ketidakmahirannya, bersandar dengan ketidaktahuannya terhadap tata cara baca Al-Quran, lalu tidak ada usaha, kemudian dia katakan bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, berdalil dengan ayat-ayat seperti itu, ini tidak diterima. Karena Allah Ta'ala Maha tahu, dia ada waktu, dia ada kemampuan untuk memperbaiki, tapi gak mau. Ini kan Allah Ta'ala tahu. Itulah nanti dia berhisab. Manusia mungkin bisa beralasan tadi, tapi dia nanti akan berdebat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa bisa mengalahkan Allah dalam perdebatan? Ya, gak mungkin. Oleh karena itu, orang-orang yang berusaha keras, berikhtiar untuk memperbaiki bacaan, prosesnya walaupun lama, seperti orang-orang yang mungkin ingin mempelajari Al-Quran berdasarkan standar sanad, itu kan gak gampang. Sampai bentuk mulut, suara, nafas, getarannya itu diperiksa oleh gurunya. Sampai seperti itu. Kalau kita belum bisa sampai ke situ, intinya ada niat kuat untuk memperbaiki bacaan. Dan Allah akan lihat usaha saya dan lihat langkah kakinya dalam menuntut ilmu tersebut. Gak mungkin Allah Ta'ala sia-siakan usaha seorang. Jadi pahami tentang baca Al-Quran supaya kita nggak salah paham bahwa hadis-hadis yang menyebutkan baca Quran yang dimaksud membacanya dengan benar, kemudian diawali dengan ikhlas. Itulah dibaca yang diterima, yang nanti mendapatkan keutamaannya khususnya di hari kiamat. Nah, kita lanjutkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, sungguhnya dia nanti akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Iqra'uz Zahrawaini Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah oleh kalian dua bunga yang harum. Nah, gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakannya ataupun menggelari dua surat ini dengan Zahrawain, dua bunga yang indah. Bacalah oleh kalian dua surat yang indah. Apa itu? Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamah ka'annahuma qamamatani aw ka'annahuma qayayatani aw ka'annahuma firqani min tayrin sawaf tuhajjat an ashabihima. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah oleh kalian dua surat seperti dua bunga, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, sebab keduanya nanti akan datang pada hari kiamat. Dia akan datang pada hari kiamat seperti dua naungan atau seperti dua gerombolan burung yang mengepakkan sayapnya. Masya Allah ya. Jadi gerombolan burung yang mengepakkan sayapnya sehingga terlihat naungan. Nah seperti itu Allah Ta'ala datangkan manfaat dari bacaannya semasa di dunia
ketika dia membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ini keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Secara khusus Nabi mengatakan, bacalah surat Al-Baqarah. Kalau nggak bisa dua-duanya, minimal satu surat Al-Baqarah. Khususnya lagi di rumah. Ya. Karena surat Al-Baqarah adalah surat yang secara khusus dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Surat yang secara khusus keutamaannya dibaca di dalam rumah, karena dia akan menangkal sihir, menangkal istilah kita yang santet, ya kan? Atau apalah itu bahasa, teluk, guna-guna, dan yang sejenis-sejenisnya itu akan ditahan ataupun tertangkal, ya, tertahan, tidak akan masuk ke dalam rumah dari perbuatan-perbuatan syaitan, sihir dan jenis-jenisnya. Bahkan akan mendatangkan keberkahan. Nah, kata Nabi SAW, bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Karena mengambil surat Al-Baqarah, merutinkannya, itu keberkahan. Jadi membaca surat Al-Baqarah di rumah itu keberkahan. Jadi rahmat Allah Ta'ala, keberkahan. Nah, ini namanya samarah, sakinah, mawaddah, rahmah, samarah. Ya. Jadi Al-Baqarah itu akan mendatangkan barakah. Wa tarkaha hasrah. Meninggalkan surat Al-Baqarah di dalam rumah, tidak membaca satu ayat pun dari surat Al-Baqarah di rumah, ini kerugian, kata Nabi. Rugi. Wala yastati'uhal batalah. Al-batalah ini as-saharah. Ya, al-batalah di sini maksudnya as-saharah. Nenek-nenek sihir. Apa sih disebut nenek sihir? Karena dulu di masa jahiliyah yang melakukan praktek sihir itu paling sering para wanita. Ya, sampai sekarang makanya sering disebut nenek sihir, kan tidak ada kakek sihir. Jarang gitu ya, kakek sihir. Paling sering itu nenek sihir. Perhatikan saja surat Al-Falaq. Ya. Surat Al-Falaq di sana disebutkan kata-kata wa min syarri an-naffathat. Ya, naffathat anas. Kami berlindung atau aku berlindung kepada Allah dari keburukan wanita yang menghembus-hembus. Ya, disebutkan secara muannas, naffathat, ya, fil uqad. Fil uqad ini, uqad itu buhul-buhul, tali-tali. Ya, begitu praktek sih seperti itu. Ya, cara praktek sih, manggil setan misalnya, dia pakai buhul-buhul tali-tali, dimus-musin video. Disebutkan di sana domirnya ataupun isimnya dengan jamak muannas, ya, nafasa, jamak nafasa fil uqad. Baik ya. Wala yastati'u al-baqarah. Sehingga tukang-tukang sihir itu tidak mampu mengalahkannya. Berat tukang sihir itu ketika ingin memasukkan sihir, dia ingin menembus rumah, tapi di rumah itu ada surat Al-Baqarah, berat baginya. Ya, karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Fa inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan, kata Nabi, akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Apakah harus secara keseluruhan? Tidak. Yang penting dia masuk dalam surat Al-Baqarah. Tidak harus semuanya 2 juz lebih. Ya. Tapi bagiannya mau yang awal, mau yang beberapa lembar tengah atau ayat kursinya, maka ketika dia dibaca di rumah, ini akan mendatangkan barokah serta menjadi pelindung nanti di hari kiamat, menaungi dia. Demikian juga dia akan menangkal dan mengusir syaitan-syaitan dari rumah dan menangkal para sihir, santet, ya, guna-guna dan semisal.
Ya, biidznillah. Baik. Ini akan menjadikan tentram. Jadi Bapak Ibu yang berkata Subhanahu wa taala banyak ya, walaupun tidak pasti, tapi banyak kasus-kasus permasalahan rumah tangga antara suami istri itu terjadi karena ada campur tangan sihir para penyihir, santet, guna-guna, apapun itu namanya, banyak. Ya, banyak kejadian seperti itu. Dan ini bukan dari saya pribadi, ya, karena kita pernah ngobrol dengan beberapa asatidzah di beberapa tempat khusus di Indonesia. Ada di antara mereka banyak ketika kita saling ngobrol itu punya pengalaman-pengalaman ketika menghadapi permasalahan suami istri dilibatkan sebagai penengah, ternyata ada gangguan sihir, ada gangguan syaitan. Walaupun tidak semua gitu ya, tidak semua, tapi sering itu terjadi. Ternyata ada gangguan syaitan, ternyata kena sihir. Apakah itu dari arah suami ataukah itu dari arah istri? Sehingga dianjurkan bagi para dai atau penasihat tadi, coba banyak-banyak baca Al-Quran, berzikir. Ternyata ketika diteliti mereka jarang baca Al-Quran, bahkan mungkin nggak pernah baca Al-Quran di rumahnya. Ya kan, saudara, baca Quran aja nggak bisa. Ya gimana ya, syaitannya tertawa kan seperti itu. Bukan tambah lagi dia, tapi tambah tertawa dia. Kenapa? Karena bacaan manusia itu kan punya kekuatan. Bacaan manusia itu kan mendatangkan malaikat. Malaikat itu akan turun ketika ada bacaan Al-Quran. Dia membawa kekuatan yang akan mendesak syaitan, menghalangi syaitan untuk mendekat ke rumah. Makanya lari dia. Jadi masalah nggak bisa baca Quran, sudah tidak bisa, nggak pernah juga. Mungkin kita katakan ada plusnya lah, walaupun salah bacaannya, tapi dia sering baca. Setidaknya ada ayat-ayat yang mungkin kebetulan betul, gitu ya, kebetulan benar. Lumayan daripada nggak pernah baca sama sekali. Atau yang paling ringan zikrullah, karena kalau zikir itu lebih ringan ya, tanpa harus dituntut dengan hukum-hukum tajwid. Ya, nggak perlu sampai Allahu Akbar gitu ya. Rohnya harus gitu kan. Kalau baca Quran memang harus begitu, karena dia kalamullah, wahyu Allah Subhanahu, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu kata beliau di sini selanjutnya, halaman berikutnya, bacalah pula doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah SAW. Setelah tadi memperbanyak baca Al-Quran, karena poin yang menjadi nasihat di sini yang perbanyak berzikir, perbanyak mengingat Allah. Mengingat Allah yang paling utama adalah tilawah Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena di dalamnya terkumpul semua azkar Allah, bentuk-bentuk wirid, bentuk-bentuk zikir, doa, belum lagi doa di segudang di sana. Robbana, 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 berulang-ulang. Itu doa. Ya. Orang yang baca Al-Quran akan tergolong di sana. Termasuk dia berdoa karena dia menginginkan dari bacaannya tadi kebaikan, manfaat, ijabah dan semisalnya. Nah, selain tilawah Al-Quran, bacalah doa-doa. Apakah itu doa dari Al-Quran, ataukah itu doa dari hadis-hadis Nabi, atau itu doa-doa dari bahasa sendiri, tapi tujuannya untuk meminta kebaikan, keselamatan, atau zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh kata beliau seperti membaca zikir-zikir seusai sholat wajib 5 waktu. Ya, terutama para ibunya, para wanita ataupun para istri, karena mereka umumnya sholatnya di rumah. Tatkala mereka selesai mengerjakan sholat 5 waktu, maka upayakanlah untuk menyempurnakan zikir-zikir setelah sholat wajib tersebut. Karena terkadang ya demikian, ya syaitan menjadikan malas. Akhirnya setelah salam langsung loncat, kemudian ambil HP. Setelah salam langsung loncat, maksudnya loncat di sini, tinggalkan tempat sholat, kemudian mengerjakan pekerjaan rumahnya.
Kalau memang tidak ada kegiatan yang urgent, yang mendesak, maka sempurnakan dikit-dikit tadi setelah sholat 5 waktu. Memang betul ada saat-saatnya sibuk dalam rumah, tapi kan gak mungkin pada semua sholat 5 waktu 5-5-nya sibuk terus. Apakah itu waktu subuh? Oh subuh sibuk Ustaz. Bisa. Karena mau menyiapkan perlengkapan suami dan anak-anak. Baik, cari yang ringan saja dikit. Jangan sampai tidak ada sama sekali. Ya, minimalnya Allah atas salam atau astagfirullah 3 kali. Yang assalamualaikum lepaskan mukena ataupun pakaian sholat, langsung beraktivitas. Ya, minimal apa yang minimal. Kalau memang bisa semuanya ataupun yang maksimal, yang komplit, itu lebih bagus. Kalau subuh gak bisa, waktu zuhurnya. Zuhur tidak bisa, waktu asarnya. Asar gak bisa, waktu maghribnya atau waktu isyanya. Upayakan jika ada waktu yang longgar mengerjakan sholat 5 waktu, maka seorang istri ataupun para wanita menyempurnakan zikir-zikir setelah sholat 5 waktu. Ya, karena manfaatnya itu besar. Kita tidak bahas di sini, bisa dibahas ataupun dibaca di buku-buku tentang keutamaan zikir-zikir, terutama zikir-zikir setelah sholat. Karena di sana ada membaca kursi, ada tidak? Ada baca kursinya. Ya, ada membaca mu'awwidhatainnya, ada membaca ya doa-doa di sana dan yang lain. Baik. Juga membaca zikir pagi dan petang. Ya, rutinkan zikir pagi dan petang. Bagus. Ya, merutinkan menjaga zikir pagi dan petang. Hal ini penting supaya kita mendapatkan ketenangan dan terhindar dari gangguan syaitan. Seperti yang kita sebutkan tadi, kasus-kasus rumah tangga antara suami istri hampir bisa kita katakan semuanya ada gangguan syaitan, baik itu gangguan syaitan melalui sihir atau gangguan syaitan yang secara langsung memberikan was-was agar keduanya berkelahi, agar keduanya bertengkar, agar keduanya saling melakukan keburukan. Dan seperti itu. Kalau syaitan tidak mampu membuat keduanya itu bertengkar, biasanya nanti dicari-cari masalah oleh syaitan melalui anak. Gara-gara anak tengkar suami istri. Kalau nggak berhasil juga, mungkin melalui keluarga dari salah satu keduanya, jadi bertengkar keduanya. Si suami melihat keluarga si istri begini-begini, keluarga bertengkar. Si istri kemudian menilai keluarga suami begini-begini, bertengkar. Kalau tidak berhasil, mungkin melalui tetangga atau melalui hal-hal yang lain mungkin terlihat sepele. Mungkin melalui barang-barang perabotan rumah tangga, bahkan mungkin bisa melalui masakan. Ya, tersinggung istilah kita baper. Suami yang baper, istri yang baper, kenapa? Dipicu oleh setan tadi, dihembuskan sehingga membulukan marahnya, membara marahnya. Padahal itu perkara yang sepele ataupun candaan-candaan, biasa canda, tapi nggak tahu ya pada waktu itu dengan canda biasa, ya tersulut kemarahannya, bertengkar banyak. Nah, maka dari itu, agar gangguan syaitan seperti ini terhindar dan rumah itu dipenuhi dengan malaikat yang membawa rahmat, membawa barokah, banyak-banyak baca Quran, berzikir, berdoa, ya, ataupun yang berkaitan dengan itu. Ingatlah, kata beliau di sini, bahwasanya syaitan tidak akan senang kepada keutuhan rumah tangga anak-anak. Syaitan selalu berusaha mencerai-beraikan antara suami istri. Ingat itu. Ya. Tapi terkadang ketika kedua suami istri lagi marahan, lupa sama syaitannya. Ya, iya. Itu. Yang dia ingat kesalahan lawannya. Ya itu dia. Yang dia ingat kesalahan suaminya atau suami yang dia ingat kesalahan istrinya. Dia lupa ada was-was syaitan. Makanya Nabi SAW mengatakan, apa sunnahnya ketika marah? Kalau dia posisi berdiri, maka dia duduk. Berarti dia ingat, ini dia sedang menerapi dirinya dari gangguan syaitan. Syaitan itu menyulut marah dia duduk.
Belum juga reda marahnya, berbaring dia. Berbaring juga belum bisa hilang marahnya, udah masuk dalam tanah aja dia. Hilang itu marahnya. Berwudu kan begitu ya, ada juga berwudu. Belum juga hilang sholat, berdoa. Intinya berusaha untuk memadamkan amarah yang berlebihan. Kalau dia mampu mengendalikan marahnya silakan. Ini marah yang dibolehkan. Tapi itu marah wajar, itu tabiat yang ada pada setiap manusia. Manusia marah. Yang dicegah oleh Nabi marah yang berlebihan. Namanya manusia kan marah. Tapi sudah marah, dia hanya menampakkan dia lagi marah. Setelah itu udah, ya, dia teruskan. Ya, nggak panjang sampai berjam-jam dia lampiaskan marahnya. Itu kepanjangan. Ya, atau sampai menyulut kemarahan yang berikutnya, merembet kepada masalah berikutnya. Itu kebanyakan yang terjadi antara suami istri. Hanya mungkin gara-gara masakan saja, merembet kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada apa yang pernah dia berikan, semua jadi bahan pertengkaran. Sudah lama-lama ya, ada keinginan untuk pisah, ya, keinginan untuk bercerai. Tapi tertawalah syaitan. Padahal masalah awalnya hanya masakan. Ya, hanya masakan saja. Nah, baik ya. Kemudian berikutnya yang nasihat umum berikutnya untuk suami istri: bersabar atas musibah yang menimpa dan bersyukur atas segala nikmatnya. Jadi antara suami dan istri harus saling mengingatkan untuk kesabaran. Bersabar atas musibah yang menimpa, karena menjalani rumah tangga itu ya tidak yang manis-manisnya saja yang didapat. Ada saat-saatnya mendapatkan yang pahit. Itulah dia kehidupan. Kalau kehidupan itu yang dapat manisnya terus, berarti itu bukan hidup di dunia, itu hidup di surga berarti. Karena kalau di surga itu manisnya saja yang ada, pahitnya udah nggak ada lagi. Ya. Kalau di dunia, yang namanya di dunia, ada kedua hal itu, dan itulah dia ujian keimanan terhadap takdir. Manusia akan tetap terus diuji dengan iman terhadap takdirnya tadi. Rukun iman yang ke-6, yang Nabi SAW mengulangi kata iman tadi saat menyebutkan takdir. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, kata Nabi. Saat Nabi menyebutkan engkau beriman kepada yang 5, beliau tidak mengulangi kata iman. Kau beriman kepada Allah, ya, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir. Tapi ketika menyebutkan takdir, Nabi ulangi kata iman. Tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau harus benar-benar beriman kepada takdir Allah, baik dan buruknya. Walaupun benar semua takdir Allah itu baik, tapi ketika dia diberlakukan kepada manusia ada yang menganggap takdir itu buruk, maka sabarlah. Makanya ada posisi orang-orang beriman yang dia menganggap baik semua takdir Allah. Ya, inilah dia posisi Nabi dan yang mampu mengikutinya. Nabi itu adalah seorang yang bukan bersabar lagi, tapi bersyukur. Tingkatan beliau sudah bersyukur dengan semua takdir. Karena beliau SAW apabila mendapati sesuatu yang menyusahkan, yang tidak menyenangkan, beliau tetap mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu ucapannya. Nah, kita yang belum bisa mencapai ke sana, ya, sahabat ada di antaranya orang seperti Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq demikian. Makanya kalau sakit dia nggak mau minum obat. Kenapa? Karena dia ridho dengan itu. Dia menganggap itu baik. Ya, ketika dia tertimpa sesuatu yang sakit badannya itu, dia menganggap ini baik, ini kebaikan. Apa kebaikannya? Gugur dosanya. Ya kan begitu kan? Kemudian tahan banting lah begitu kan, tahan dengan keputusan Allah, senang, ridho.
cinta dengan Allah Ta'ala. Karena biasanya itu yang umumnya namanya mencintai yang lainnya, maka dia akan menerima apapun dari orang yang dia cintai, walaupun itu gak enak dirasa, tapi dia bilang enak. Lihat saja suami yang mencintai istrinya, enak mas, wah enak betul ini. Ya, kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia cinta. Jadi apapun yang datang dari istrinya, ya dia senang. Apa yang dibuat oleh istrinya dan kebaikan begitu, dia anggap semua baik. Walaupun masakan gak enak. Kenapa? Karena dia cinta. Nah begitu seorang hamba yang cinta sama Allah, semua yang diputuskan oleh Allah untuk dirinya, dia katakan baik, enak. Walaupun badannya sakit. Bagaimana kondisimu hari ini? Alhamdulillah, baik saja. Ya, sehat saja. Nah begini. Jadi kalau belum sampai ke sana ya sabar. Musibah yang menimpa dan bersyukur atas segala nikmat. Umumnya Nabi SAW menyebutkan dua ini. Walaupun seorang belum mencapai kepada tingkatan seperti Nabi tadi, tapi kepada tingkatan standar mukmin secara umum, sabar ketika mendapat musibah, bersyukur ketika mendapat nikmat, ini sudah bagus di standarnya. Jangan di bawah itu. Ya, ketika tertimpa musibah, maka dia marah. Kalau mendapat nikmat, dia ujub. Jangan, itu sudah ke bawah standar. Ada standarnya. Mana standar mukmin? Itu nih pada hadis ini kata Nabi SAW. Ajaban bi amri mukmin. Menakjubkan katanya kondisi seorang yang beriman, seorang mukmin. Bagaimana itu kata Nabi? Inna amrahu kullahu khair. Karena urusan seorang mukmin semuanya berujung baik. Kenapa bisa demikian kata beliau? Walaysa dzaka li ahadin illa mu'min, karena tidak ada satupun melainkan keberuntungan untuk si mukmin. In asabat usara syakar. Apabila dia mendapatkan kebaikan, kesenangan, kegembiraan, maka dia bersyukur. Jika dia dapat nikmat, dapat keberhasilan, kebahagiaan, keuntungan, dia pun bersyukur. Fakana khairan lah, maka ini kebaikan untuk dia. Wa in asabat dharra, dan sebaliknya kalau dia mendapatkan sesuatu yang enggak menyenangkan, dharra, sesuatu yang menyakitkan, menyulitkan, fakana sabara, maka dia pun bersabar dengan dharra tadi, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan tadi, yang menyusahkan tadi, musibah tadi, fakana khairan lah, maka ini pun kebaikan untuk si mukmin. Ini standarnya. Ya, paling bawah, paling dasar dan tidak di bawah itu. Kalau di bawah itu, maka bisa jatuh kepada kufur. Imma dia kufur nikmat, ataupun dia bisa kufur terhadap takdir. Ya. Kemudian yang ini, jadi maksudnya suami istri nasihatnya di sini ya, bagian F tadi, suami istri sama-sama bersabar dan sama-sama bersyukur. Apapun yang mereka dapatkan berupa penghasilan suami sekian, udah bersyukur saja dia. Ya, apalagi istri lah, jika mendapati suaminya penghasilannya sekian, bersyukur. Kenapa? Karena dengan sebab syukur itu nanti kan ditambah. Syakartum lazidannakum kata Allah. Jika bersyukur, aku tambah kata Allah. Nah, yang repotnya nanti si suami sudah bersyukur dengan penghasilan dan dia sudah maksimal dan penghasilannya demikian yang Allah Ta'ala berikan, tapi kadang dari sisi istri yang kurang bersyukur dengan mengatakan coba bisa penghasilan itu tambah lagi mas, lembur ya cari tambahan kah? Padahal suaminya ingin manfaatkan waktu selain kerja untuk bercumbuhan bersama anak misalnya, ya, atau membaca Islam atau untuk muamalah yang lainnya. Ada seperti itu ujian-ujiannya, nggak berbarengan. Makanya di sini kan untuk keduanya, sabar kedua-duanya, bersyukur kedua-duanya harus bersyukur. Terutama istri, karena umumnya ya suami mampu bersyukur dengan penghasilan, karena dia sudah maksimal, sudah seperti ini sudah dia lakukan, hasilnya demikian. Tapi karena dari sisi istri,
memancing-mancing sehingga menampakkan ketidaksyukurannya. Apalagi membanding-bandingkan, nah ini bahaya. Kita ingatkan jangan seperti itu seorang istri. Kalau suaminya dia lihat sudah benar kerjanya, sudah bagus, sudah serius, kemudian jauh dari celah-celah keharaman penghasilannya, bersyukurlah. Jangan malah disulut untuk mendekati pintu-pintu yang syubhat, apalagi sampai yang haram hanya untuk memperbanyak penghasilan, memperbanyak gaji ataupun yang semisalnya. Akhirnya suami goyang goncang. Bukan justru ditambah oleh Allah Ta'ala, tapi tambah masalah. Itu dia. Bukan bertambah nikmat itu, tapi bertambah masalahnya, hingga terjatuh kepada keharaman. Kalau bukan terjatuh kepada keharaman, ada hal-hal yang akhirnya nggak berimbang. Kesinambungan keluarga itu terjadi. Ada beberapa poin yang akan roboh. Anak yang kurang terperhatikan, biasa begitu. Ya, umumnya seperti itu. Kenapa? Karena mau mengejar tadi, income-nya besar. Ya, kenapa? Dorongan istri yang kurang bersyukur. Apalagi dibanding-bandingkan. Itu di sana lebih besar, itu di sana lebih besar, itu di sana lebih besar. Ini bahaya. Makanya Nabi SAW mengatakan apapun dulu ila man asfala minkum. Coba kalian lihat orang yang kondisi ekonominya itu di bawah kalian. Dia jadi itu. Apa tujuannya Nabi memberitakan demikian? Allah tasdaru nikmat Allah alaikum, supaya kalian enggak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian. Kan itu tujuannya. Lihat orang-orang yang ekonominya di bawah kalian. Wala tanzuru ila man fawqakum. Jangan yang kalian lihat di orang-orang yang ekonominya di atas kalian terus. Yang dilihat orang-orang yang rumahnya segede bangkok. Yang mobilnya banyak, itu mobilnya 2-3. Kita mobil baru 1 itu pun sering mogok-mogok. Jangan seperti itu. Bersyukur. Kita lihat di sana ada orang yang punya mobil, ya, hanya punya motor. Walaupun mobil kita itu ya kadang mogok-mogok, tapi kalau hujan ataupun panas tadi, ya tetap juga terhitung kan begitu. Kalau mau motor kayak apapun, semahal apapun, lebih mahal mungkin harganya dari mobil. Kalau hujan, tetap kehujanan. Kan itu. Karena kan ya sudut pandang manusia, cara berpikirnya itu tidak totalitas pada seluruh poin perkara kan begitu. Ya, jadi demikian. Berusaha kedua-duanya untuk sabar dan bersyukur. Apakah itu suami ataukah itu istri, maka masing-masing keduanya hendaknya bersabar dan bersyukur. Yang G, suami istri berintrospeksi, saling menasihati, saling menolong, saling memaafkan, serta saling mendoakan. Ya, kumpulkan semua. Jadi saling mengoreksi diri. Suami juga koreksi dirinya, kekurangan-kekurangan yang ada padanya itu dilengkapi. Ya, jadi evaluasi diri, muhasabah, ya, introspeksi itu muhasabah. Istri juga demikian, dia catat, ya, evaluasi, diperhatiin kekurangan saya ini apa. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Yang menjadi masalah masing-masing merasa nggak punya kekurangan. Nah ini repot. Ketika masing-masing merasa tidak memiliki kekurangan, maka dia akan berusaha mencari kekurangan pasangannya. Nah, itu sih masalah dirinya. Karena dia merasa nggak punya kekurangan. Yang dia lihat pada dirinya hanyalah kelebihan, nggak punya kekurangan. Ketika dia mendapati pasangannya ada kekurangan yang menimpa dia, maka dia akan cari-cari kekurangan itu. Ya, dan terlihat jelas. Ini repot seperti ini. Kalau kondisi seperti ini, maka masing-masing sulit untuk memperbaiki diri. Karena kalau orang lain yang memperbaiki diri kita, ya itu lebih sulit.
mudah memperbaiki diri adalah orang itu sendiri. Kalau orang lain itu sulit memperbaiki diri orang lain itu sulit. Ya. Bisa dimarahi dia, dinasihati malah dibalik untuk dimarahi. Dan sulit memperbaiki orang lain itu nggak gampang. Yang paling mampu memungkinkan untuk memperbaiki satu jiwa, satu diri, itu si pemilihnya atau orang itu sendiri. Nah, oleh karena itu penting untuk evaluasi, dicek, dilihat kekurangan saya apa. Ketika dia dapati, dia sadari ada, itu pasti ada, lalu dia perbaiki. Nah, perbaikannya itu merupakan nilai positif dan plus untuk pasangan. Pastinya akan gembira dia. Oh, sudah mulai gila, sudah mulai berkurang, ya, sudah mulai ada perbaikan bagi suamiku atau bagi istri, bukan seperti yang sebelumnya. Nah, pasti senang pasangan seperti itu. Kenapa? Karena dia terlihat memperbaiki diri. Nah, saling menasihati untuk mengingatkan maksudnya. Jadi nasihat itu kan tujuannya untuk mengingatkan saja. Kadang ada kesalahan sebagian orang, mengingatkan itu seperti mendesak. Itu jangan. Diingatkan sampai orang tersebut pun menolak nasihat. Itu nggak boleh. Udah cukup ingatkan saja bahwasanya apa yang kamu lakukan itu tadi itu tidak boleh. Begini. Oh iya, sudah. Udah. Kan itu namanya ingatkan. Jangan diingatkan terus sampai berjam-jam, sampai besok diingatkan lagi, besok diingatkan lagi. Kalau bahasa waktu punya bapak gitu. Akhirnya apa? Namanya jiwa manusia ya. Dia akan memberontak, dia akan menolak. Udah, cukup ingat. Nanti kalau dia besok-besoknya ngulangi lagi, ingatkan lagi. Karena itu menjadi pahala bagi kita. Kalau sekiranya kita menuntut sekali aja nasihat langsung berubah, maka sedikit pahala nasihat yang kita dapat. Itu hikmahnya, ya tidak? Sedikit pahala nasihat yang kita dapat. Kenapa? Karena sekali nasihat berubah, sekali nasihat berubah, kemudian udah habis, gak lagi perlu nasihati, tertutup sudah pintu nasihat. Karena udah baik ya kayak Nabi. Ya, manusia itu akan mengulangi kekurangannya, kesalahannya. Maka orang-orang yang ada di sekitarnya akan mendapatkan pahala nasihat tatkala dia melihat dan mendapati kekurangan itu terulang lagi, ya nasihati lagi. Dapat pahala atau tidak? Jadi jangan pernah kita menuntut sekali nasihat. Memang ada sekali nasihat dia langsung berubah, tapi punya potensi, namanya manusia, akan terulang lagi. Maka nasihati lagi. Begitu seterusnya sampai kapan? Sampai mati. Ya, sampai mati. Memang menasihati itu sampai kita nanti bertemu sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya orang-orang tidak lagi berbuat kesalahan, wah, tertutup sudah pintu nasihat. Gak perlu lagi namanya amal tadi itu ya, nasihat saja. Jadi kita tidak perlu kecewa ketika orang-orang yang kita nasihati mengulangi lagi. Maka bersemangat, berarti oh ini Allah Ta'ala menugaskan saya lagi. Tugas lagi, ya, nasihati lagi. Tunggu lagi, ngulang lagi, nasihati lagi. Setiap kita menasihati dan ikhlas, ya, tulus dan penuh dengan hikmah. Karena hukum asal menasihati itu dengan hikmah. Kayak tadi saya katakan, menasihati itu bukan ingin menjatuhkan dia, tapi yang penting dia ingat dan tahu bahwasanya dia telah berbuat salah. Udah cukup. Nah, kan begitu. Udah cukup sampai di situ. Tidak perlu sampai dia mungkin merasa kesal. Bukan. Jadi menasihat itu bukan ingin membuat orang kesal, tapi membuat orang ingat dia telah berbuat salah. Kalau kita rasa dia udah cukup, udah tahu, ya sudah. Kalau dia bilang dia tahu, ya sudah. Berarti dia sudah tahu. Paling kita mengingatkan, ya jangan diulangi, udah cukup. Kadang-kadang ketika menasihati kamu itu salah, ya itu gini, gitu kan, panjang dibuat seperti itu, maka
Orang tersebut awalnya dia sudah menerima, akhirnya dia menolak. Kenapa? Karena kurang hikmahnya yang menasihati. Banyak kejadian seperti itu. Maka cukup ya sekali saja dan dia sudah masuk nasihat tadi, sudah cukup. Nanti kalau dia berbuat lagi, ingatkan lagi. Kan begitu. Apalagi orang-orang yang memang hidup bersama kita tiap hari, lebih gampang perhatikan menyampaikan nasihat. Kecuali kata para ulama, apabila memungkinkan orang itu ya yang kita lihat melakukan kesalahan, kecil kemungkinan kita bisa ketemu lagi sama dia. Nah, bolehlah kita banyakkan nasihatnya, kita komplitkan. Ya. Kenapa? Karena mungkin setelah ini setahun mungkin belum tentu ketemu sama dia. Kita safar misalnya ke Jakarta, ya, melihat kita kemungkaran situ. Kecil kemungkinan kita untuk bisa ketemu dia lagi. Walaupun secara aslinya menasihati kesalahan ini gak mungkin sekali, harus beberapa kali. Tapi gak mungkin kita ketemu lagi. Maka kita menyampaikan nasihat itu agak panjang. Ya, mungkin bisa membuat dia kesal. Tapi karena tuntutan maslahat nanti dia salah paham kan begitu, ataupun kurang paham dengan nasihat tadi, kita rinci. Tapi begini karena ini bisa begini, ini bisa dianggap begini, hukumnya bisa begini, bisa jatuh begini. Nah, begitu ya. Tapi kalau hidup bersama kita tiap hari, cicil aja, ya kan? Kenapa? Karena tiap hari bersama kita. Jadi ya, itu diantara metode dalam memberi nasihat dalam rumah tangga. Nggak harus kita hujani di saat itu juga dengan ya nasihat-nasihat yang bertubi-tubi, bahkan justru ini bisa membuat seorang jengkel, ya emosi, yang awalnya dia udah terima, tapi justru tersulut emosi. Biarkan saja dia penting ingat, ini salah, ya udah. Besok lagi atau ketemu lagi, kemarin kan sudah nasihat yang ini keliru. Ya udah, jangan diulangi lagi, udah. Seperti itu nasihat. Baik ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadilah seorang yang pemaaf, mudah maksudnya memberikan maaf. Nasihati misalnya suami, "Mas, itu kan enggak boleh begini." Oh iya ya. Makanya kamu bilangnya dari mana? Ditambah seperti itu. Ya dia sudah sadar udah dan begitu. Kemudian nanti melakukan lagi, ingatkan lagi. Oh iya ya, ya maaf ya, sudah dimaafkan. Udah cepat maafkan. Memang begitu manusia itu lalai. Maka itulah pentingnya ada yang mengingatkan, diingatkan. Khudil afwa kata Allah Taala, berilah maaf dan perintahkanlah agar orang-orang mengerjakan yang baik dan maaf, serta jangan pedulikan tingkah laku orang-orang yang bodoh. Wa'id dan jahil. Jadi kalau ada tingkah laku orang-orang yang nyeleneh, aneh, itu gak usah diladeni. Ya, kenapa? Karena terkadang kalau kita terlalu meladeni tingkah laku orang yang jahil, jadi memancing kejahilan kita juga. Paham ya? Jadi memancing kejahilan kita juga. Jadi ada saat-saatnya karena tingkah laku manusia yang agak nyeleneh, udah tinggalkan saja. Ada orang yang dinasihati itu malah berbuat yang aneh-aneh, ya, pura-pura kuring-kuringan, udah tinggal aja. Karena nanti akan memancing orang yang menasihati juga emosi. Sehingga nasihat tadi itu ya terlihat berharga. Nah, orang nasihati tapi begitu juga dia. Ya kan? Akhirnya dia jatuh juga kehormatannya. Padahal tadi seorang penasihat itu kan terlihat mulia, tapi dia terpancing dengan kejahilan orang yang dinasihati. Jadi kalau udah terlihat dia melakukan ya perlawanan lah, gitu ya, membela diri ini itu, udah tinggalkan saja. Yang penting nasihat sudah disampaikan. Baik ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wal 'asr," demi waktu. "Innal insana lafi khusr," sesungguhnya manusia berada dalam kerugian.
illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, dan mereka saling wasiat atau nasihat-nasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling wasiati atau saling menasihati di dalam kesabaran. Ini perintah Allah Ta'ala, saling menasihati dalam kebenaran lalu sabar, karena menasihati orang lain itu ya tidak semudah yang dibicarakan. Kadang ada ya efek-efek yang timbul dari pemberian nasihat tadi, orang yang dinasihati dengan tingkah laku yang jahil, ya tingkah laku yang melampaui batas, maka harus bersabar. Nah, kemudian yang H, kita selesaikan saja. Nasihat untuk suami istri ini banyak bersedekah atau berinfak. Setiap suami dan istri dianjurkan untuk banyak bersedekah, karena sedekah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, "Was-shadaqah tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah itu dapat menghapuskan dosa-dosa atau kesalahan sebagaimana air yang dapat memadamkan api. Jadi berbanyak sedekah. Suami ataupun istri masing-masing memperbanyak sedekah, ya, terutama nanti istri. Ya. Karena suami itu pada umumnya lebih banyak sedekahnya, berupa harta maksudnya ya. Sedekah hartanya itu lebih banyak. Karena seorang suami itu ada kewajiban untuk memberi nafkah. Bahkan mungkin bisa jadi harta si istri itu terlihat lebih banyak daripada harta suami. Karena suami memberi terus, memberi nafkah pokok, ya, belum lagi nanti memberi nafkah sekunder, tersier, ya, berupa hadiah-hadiah, uang dan yang lainnya, sehingga menyebabkan harta si suami habis. Tapi habis yang di tangan itu tidak habis di hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itulah sebenarnya tabungan yang sejatinya hakiki, yaitu apa yang ditabung di sisi Allah berupa sedekah, infak, nafkah. Nah, maka dari itu masing-masing memperbanyak sedekah. Sedekah yang dimaksudkan di sini adalah harta yang dikeluarkan selain zakat. Ini dimaksud sedekah di sini, selain zakat. Karena zakat itu sedekah yang wajibah. Sedekah itu ada dua kata para ulama, sedekah yang wajibah, ada sedekah yang mustahabah, atau mandubah. Sedekah yang wajibah itu zakat maksudnya. Bagaimana firman Allah Ta'ala surah At-Taubah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tahhirahum." Ya, itu zakihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil fi'il amr, ambil, seakan-akan ada pemaksa. Dan memang waliul amr, sultan atau penguasa muslimin dibolehkan mengambil paksa zakat orang-orang yang enggan membayar zakat. Ambil, kata Allah Ta'ala, sedekah dari harta mereka yang berhormat. Allah Ta'ala menggunakan kata sedekah, sehingga dari sini para ulama mengatakan sedekah ada dua. Ada sedekah wajibah yaitu zakat, ada sedekah yang mustahabah yaitu sedekah-sedekah harta selain zakat. Ini kata. Ketahuilah bahwa manfaat sedekah banyak sekali, seperti membersihkan harta, melapangkan dada, menambah rezeki, menghapus dosa, dan selainnya. Ini fungsi-fungsi bersedekah yang mustahabah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan orang yang bahagia dan mendapatkan pahala yang mulia adalah orang yang sering dan banyak bersedekah. Jadi orang yang banyak sedekah, dia orang yang mulia. Sering bersedekah, orang yang mulia. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 18, "Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradu Allah qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim." Sesungguhnya laki-laki yang banyak bersedekah, perempuan yang banyak bersedekah, mereka sejatinya seperti meminjamkan harta kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Nanti Allah ganti, ya, nanti Allah Ta'ala ganti di yaumil akhir. Maka akan dilipat gandakan balasan bagi mereka
dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Selanjutnya kata penulis ini, rahimahullah, Rasulullah SAW sangat menganjurkan bagi wanita untuk banyak sedekah. Ini khususnya lagi terhadap wanita. Ya, karena melihat laki-laki itu cukup banyak sedekah harta yang sudah dikeluarkan, sehingga Nabi SAW lebih menganjurkan banyak sedekah untuk para istri atau secara umum para wanita. Jadi Rasulullah SAW sangat menganjurkan wanita untuk memperbanyak sedekah, karena kaum wanita yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Hikmah yang lainnya, kata ahli ilmi, kenapa Rasulullah SAW memerintahkan para wanita banyak bersedekah? Karena dari sisi karakter wanita itu lebih pelit daripada laki-laki. Itu umum, walaupun ada yang tidak demikian, seperti Khadijah istri Nabi radhiyallahu anha. Gitu ya, ada. Tapi umumnya wanita lebih condong kepada sifat bakhil daripada laki-laki. Makanya Nabi SAW kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha sendiri, dia dengan tegas ketika mendapati Aisyah membuat cincin dari perak untuk berdandan berhias di hadapan Nabi, Nabi langsung tanya, zakatnya gimana? Belum. Hasbukit neraka bagimu. Itu saja jawaban pada istri. Neraka bagimu. Ya. Jadi wanita memang sulit, ya, lebih sulit untuk mengeluarkan hartanya tersebut, bahkan sampai untuk zakat dibandingkan laki-laki. Ya, dibandingkan laki-laki. Laki-laki umumnya jarang lah, ada yang malas bayar zakat, pelit itu ada. Ya, seperti di zaman Nabi, ya seperti kenal laki-laki yang pelit itu ya suaminya hindun, ya, sampai dia minta izin sama Nabi, boleh gak aku ambil diam-diam harta suamiku? Boleh. Suamiku pelit betul. Apa yang dia berikan itu gak cukup untuk anak kami, sementara hartanya banyak. Ada memang laki-laki yang pelit, tapi umumnya tidak demikian. Yang lebih umum pelit itu wanita. Laki-laki lebih umumnya itu dermawan. Makanya Allah Ta'ala membolehkan laki-laki beristri lebih dari satu, karena mengetahui watak laki-laki umumnya dermawan. Ya, jadi mudah mengeluarkan harta untuk orang lain, untuk bantu. Itu laki-laki lebih mudah. Ya, lebih mudah. Nah, makanya Nabi SAW ini hikmahnya. Kenapa Nabi SAW lebih mengkhususkan wanita banyak sedekah? Di sisi lain, Nabi melihat ya, pintu-pintu yang bisa menyeret kepada neraka itu terbuka lebar untuk para wanita, agar mereka terlindungi dari celah-celah masuk ke neraka ini. Maka memadamkannya adalah dengan sedekah. Dari hadisnya, sedekah itu mampu memadamkan dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Nah, maka Nabi SAW sayangnya beliau kepada umatnya yang wanita, beliau memerintahkan mereka banyak sedekah agar dosa-dosa para wanita yang banyak nanti disebutkan dalam hadisnya, yaitu kufur terhadap suami. Kan itu kan, itu ada dua, ya, yaitu ikhtarul li'an, mereka mudah lidahnya itu untuk melaknat. Ini dua kelemahan wanita. Ya, Nabi melihat dua ini hampir semua wanita ya umumnya jatuh pada dua hal ini, sehingga dia mengatakan banyak yang masuk neraka karena dua sebab ini. Wanita banyak masuk neraka karena dua sebab ini. Ya, tukfirul la'an wa takfurul ashir. Mudah, ya, lidahnya itu mudah untuk melaknat, mencela, mudah keluarkan kata-kata, dan memang penelitian, ya, gitu kan? Penelitian para para dokter ataupun mungkin ahli anatomi tubuh, ya, psikologis,
Saya melihat pada otak manusia itu, otak ya susunan jaringan otak pada wanita itu potensi mengeluarkan kalimat itu lebih banyak dari wanita. Kita memang punya potensi untuk mengeluarkan banyak kalimat dibandingkan laki-laki. Laki-laki itu lebih condong diam, tidak banyak kata-kata. Ya, itu umumnya ya, kita bicara umumnya dulu. Kalau wanita umumnya memang Allah Ta'ala berikan jaringan otaknya itu memproduksi banyak kata-kata, jadi dia suka berkata-kata yang banyak. Ya, jadi bicara itu wanita. Makanya ada hadis, walaupun hadis ini dhaif, tapi diambil oleh para ulama sebagai nasihat. Misalnya disebutkan, namun ini hadis itu dhaif. Saya disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Man kathura kalamuhu, kathura ya saqatuhu. Wa man kathura saqatuhu, kathurat dhunubuhu." Saya disebutkan bahwa siapa yang banyak bicaranya, maksudnya berlebihan dalam berbicara, maka punya potensi banyak juga ketergelincirannya. Siapa yang banyak tergelincir bicaranya, maka banyak jatuh pada dosa. Ya. Nah, oleh karena itu, ya banyak hikmah-hikmah yang lain. Ini mungkin hikmah kenapa wanita itu tidak bisa diangkat menjadi pemimpin dengan kelemahan ini. Mungkin kecil jadinya, masalah itu jadi kecil, yang ada terbuka lebar adalah Allah dan kelemahan-kelemahan wanita seperti ini. Baik ya. Nah, Nabi SAW memerintahkan para wanita untuk banyak sedekah. Beliau bersabda, "Ya ma'asyarun nisa, tasaddaqna walau min kullikunna fa innakunna aktsaru ahli jahannam yaumil qiyamah." Wahai kalian para wanita, bersedekahlah kalian, kata Nabi, walaupun dengan perhiasan milik kalian. Jadi, Nabi SAW langsung menyinggung perhiasan. Karena umumnya kalau wanita udah banyak perhiasan, sulit ya, berat itu untuk dikeluarkan. Sampai zakat saja sulit dia keluarkannya untuk zakat perhiasan itu. Baik itu dari hartanya, ya secara umum, ataukah itu dari perhiasan emas ataupun perak. Walaupun dengan perhiasan kalian, karena sesungguhnya kalian itu adalah penghuni neraka jahanam yang paling banyak itu kalian. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Ya ma'asyarun nisa, tasaddaqna wa akthirna istighfar." Nah, Nabi SAW juga memberikan dua solusi untuk wanita agar mereka terbebas dari dua tadi. Disebutkan juga dua penyebab wanita banyak di neraka. Lalu Nabi SAW menyebutkan dua solusi agar mereka tidak masuk neraka. Apa itu kata Nabi? Wahai kalian para wanita, bersedekahlah dan perbanyak istighfar. Berarti ada dua yang sangat-sangat dianjurkan bagi para wanita, memperbanyak sedekah dan memperbanyak istighfar. Ya, wanita lebih khusus. Secara umum, semua kaum muslimat diperintahkan memperbanyak istighfar, tapi khusus untuk wanita harusnya lebih banyak lagi. Kalau Nabi mencontohkan dalam sehari 70 sampai 100 kali istighfar, maka wanita harusnya lebih banyak dari itu. Berapa kali? Ya, pokoknya lebih dari itu. Mungkin bisa 200 kali, 300 kali dalam sehari, karena melihat kekurangan mereka itu, agar tertutupinya kekurangan mereka. Lalu kata Nabi SAW, yang mengatakan, wahai wanita, sedekah dan banyak istighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena sesungguhnya aku melihat kalian termasuk penghuni neraka yang paling banyak. Faqalat imra'atun minkunna jazlah, lalu berkatalah salah seorang wanita di antara mereka yang terlihat lebih cerdas. Ya, jadi ada kadang wanita itu dari sekumpulan wanita, ada wanita yang lebih cerdas. Dia pun berkata kepada Nabi SAW, "Wa ma lana ya Rasulullah aktsar ahlin nar?" Apa sebabnya kami, wahai Rasulullah, yang lebih banyak penghuni neraka? Qala, maka dia mengatakan, "Tukthirna al-la'n wa takfurna al-'ashir." Kalian banyak melaknat.
Ya, kalian banyak mengutuk dan kalian sering mengingkari kebaikan suami. Ini dua. Kufur nikmat itu namanya. Jadi di antara bentuk kufur nikmat itu tidak hanya sebatas ya mengingkari rezeki ataupun nikmat yang Allah berikan kepadanya, akan tetapi juga kan ada orang-orang itu yang bekerja dengan hasil keringatnya. Ada kan? Ada. Seorang itu kan mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala, ada banyak jalan. Ada yang memang dari hasil kerjanya langsung berkeringat, mengeluarkan tenaga, modal, usaha. Tapi ada rezeki yang Allah Ta'ala berikan itu dari jasa orang lain, ya, hadiah atau membantu dia, memasukkan dia pekerjaan, gitu ya. Mengingkari kebaikan orang-orang seperti ini itu kufur nikmat. Jelas ya? Itu kufur nikmat, itu namanya kufur kepada Allah Ta'ala. Seorang mungkin dengan bantuan orang lain sehingga dia harusnya sulit untuk masuk kerja di suatu perusahaan karena jasa seseorang, tapi bukan dengan cara yang haram ya, kan boleh saja. Ya. Misalnya ini contoh-contoh, jangan nanti yang dipahami ini jasa seperti itu mutlak haram, tidak demikian juga. Misal penerimaan di suatu perusahaan, yang diterima itu cuma 10 orang saja, yang melamar 200. Ya kan begitu. Ada orang dalam. Ya kan gitu kan? Ada orang dalam. Kemudian mereka seleksi, ini yang layak ada 30, tapi yang diterima hanya 10. Berarti ini kan semua sebenarnya ya punya hak untuk mendapatkan jabatan. Salah satu orang tersebut ada di 30 tadi. Nah, kemudian orang dalam tadi memasukkan dia, kayak gini aja, yang aku kenal, masukkan dia dari 10 tadi. Ini gak ada masalah. Jelas? Kenapa? Karena dia memang orang yang layak untuk mendapatkan jabatan. Ini gak ada masalah seperti itu. Paham ya? Yang berdosa itu atau masuk kategori riswah nantinya atau membantu dalam kemaksiatan, ketika di luar yang 30 tadi, ini kan udah perlu seleksi. 30 ini layak sebenarnya untuk menempati 10, tapi 30 nih kita terima 10. Ada orang dalam selain dari 30 ini aja sudah jadi macam masuk aja ini. Padahal dia tidak layak, dia udah gak lulus tes bahasa dimasukkan. Maka inilah yang dimaksud apa istilahnya nepotisme ya. Nepotisme yang berdosa bermaksiat karena dia memasukkan atau memberikan hak atau merampas hak orang yang berhak. Harusnya ada orang lain yang berhak, tapi dia berikan orang yang tak berhak hak orang lain. Paham di sini ya? Itu kan hak orang lain. Dia kan nggak dapat hak sebenarnya. Haknya itu kan tinggal seleksi yang 30 ini saja, diundi. Ya. Atau tadi melalui rekomendasi itu boleh. Diajar lagi. Iya kan? Ya, ini tangga, ini ponakan, ini saudara, ini anak, nggak ada masalah, masuk. Jelas ya. Nah kemudian kita kembalikan kepada masalah bersyukur dan kufur tadi. Ketika ada seorang menyadari bahwasanya ada bantuan orang lain sehingga memudahkan dia masuk di suatu perusahaan, lalu dia ingkari, aku masuk sini memang murni kemampuanku. Tuh, bukannya kamu dulu dibantu sama bapak pulang itu? Nggak ada bantu-bantu ya. Memang saya kufur nikmat seperti itu. Ya, ini kufur nikmat. Nah itu juga tadi pada suami istri, pada seorang istri, padahal suaminya sudah memberikan nafkah, kebaikan, penjagaan, pemeliharaan, perlindungan, perhatian, semua diberikan. Lalu si istri mengingkari itu. Tidak ada buat baik sedikit pun dia. Itu pokoknya jahat semuanya. Hanya gara-gara satu masalah. Ini kufur nikmat. Ini sama seperti kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada hadis itu, seorang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah ketika dia tidak bersyukur kepada manusia. Manusia itu maksudnya istri yang tidak bersyukur kepada suami, kebaikan suami itu sama, dia tidak berterima kasih juga kepada Allah Ta'ala. Tapi ya, ini dia.
kata Nabi SAW, kalian banyak melaknat dan banyak kufur, mengingkari suami. Dua ini yang menjadi sebab wanita banyak masuk neraka. Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba li lubbin minhunna. Aku tidaklah melihat orang-orang yang kekurangan akal dan agama tapi mampu mengalahkan orang yang kuat akalnya di antara kalian. Qalat ya Rasulullah wa ma nuqsanul aqli. Lalu dia pun berkata kembali, wahai Rasulullah, apa tandanya kekurangan akal wanita? Ya. Wa tanqusul layali wa ma tusalli. Wa tuftiru fi Ramadan fa hadha nuqsanid din. Di antara kekurangan akalnya wanita yaitu dalam bahasa Arabnya ada yang hilang ya. Kita langsung sini terjemahan. Wahai Rasulullah, apakah maksud kekurangan akal dan kurang agama itu? Rasulullah bersabda, ada pun maksud kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita itu sebanding atau sama dengan persaksian seorang laki-laki. Inilah yang dikatakan kurang akal. Begitu juga kaum wanita tidak mengerjakan sholat pada beberapa malam, haid, nifas, dan tidak berpuasa di bulan Ramadan karena sebab itu. Maka inilah yang dikatakan kekurangan agama. Ya. Akan tetapi yang perlu diingat adalah jika seorang istri hendak bersedekah maka haruslah dengan izin suami. Jadi tadi dianjurkan banyak sedekah khusus bagi itu wanita. Namun tatkala mereka hendak bersedekah, ya wanita hendak bersedekah hendaknya dengan izin suami. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, la yajuzu li imra'atin 'atiyah illa bi idzni zawjiha. Seorang istri tidak boleh memberikan harta apapun atau bersedekah kecuali dengan izin suaminya. Ya. Kemudian yang terakhir yang nasihat untuk suami istri, jauhilah dosa dan maksiat karena dapat merusak hati, akal, tubuh dan rumah tangga. Jadi masing-masing suami berusaha menjaga diri, menjauhkan dirinya, menjaga dirinya agar tidak berbuat maksiat, berbuat dosa-dosa sehingga bisa merusak hati, akal dan tubuh. Istri juga demikian. Dan biasanya kalau ada kemaksiatan itu baik dari kedua-duanya atau salah satu dari keduanya, ini yang bisa merusak rumah tangga. Lama-kelamaan akan digerogoti, ya, keutuhan, kekuatan rumah tangga itu akan keropos dan akan runtuh. Maka jauhilah maksiat, jauhilah dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu, nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan kariman." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan akan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam, inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum wa la tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Mereka orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan menjauhi perbuatan kecil, kecuali dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu pasti sulit, gitu ya, akan terjadi pada manusia, pasti akan terjadi pada manusia. Adapun orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, sungguh Rob kalian itu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kalian sejak dia menjadikan kalian dari tanah. Lalu ketika kalian masih janin dalam perut ibu kalian, maka janganlah kalian menganggap diri kalian itu paling suci. Dia mengetahui tentang siapa saja orang yang paling bertakwa. Maka jauhkanlah perbuatan dosa dan maksiat, seperti berbuat syirik, yakni menyekutukan Allah dengan makhluknya. Jauhkanlah dari perbuatan bid'ah atau meninggalkan sholat. Jangan sampai ya suami ataupun istri meninggalkan sholat atau durhaka kepada kedua orang tua ataupun memakan riba, melakukan usaha-usaha ribawi atau berbuat kezaliman atau berbuat aniaya terhadap sesama manusia atau mendengar ataupun memainkan musik, minum khamar, menghisap rokok ataupun berghibah, ya suami istri tapi berghibah orang lain.
kompakan gibah. Nggak boleh ya. Itu menguji orang, membuka aurat, wanita yang keluar rumah membuka aurat, ataupun suaminya ketika keluar rumah memakai celana pendek, gitu ya, buka auratnya, atau yang lainnya dari perbuatan maksiat, kemungkaran dan dosa-dosa. Jangan sekali-kali meremehkan dosa dan kemaksiatan, sebab keduanya mendatangkan bencana di dalam rumah tangga. Apabila di dalam rumah tangga ada problem dan muskilah berkaitan dengan suami, istri, anak, pekerjaan, usaha, dan urusan apa saja, mengalami kesulitan, cobaan, ketidakharmonisan, dan problem lainnya, Anda wajib ingat bahwa ini semua dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Allahu a'lam. Ini bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, menyelesaikan dari bab yang ke-12, nasihat secara umum untuk suami istri. Nanti insyaallah kita lanjut di bab ke-13, nasihat khusus untuk suami. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Bagaimana dengan kaum laki-laki yang mengerjakan sholat berjamaah di masjid? Di sana ada salah satu rukhsah, keringanan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum laki-laki. Apabila hujan turun deras, ini sifat hujan yang memang membasahi pakaian, maka sangat disukai bagi mereka untuk tetap sholat di rumah, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai apabila rukhsahnya itu diambil. Allah yuhibbu an tu'khadha rukhasu. Allah taala mencintai atau suka, senang rukhsahnya itu diambil, sebagaimana Allah taala benci maksiatnya itu dikerjakan. Maka dari satu sisi ataupun dari sisi ini keutamaan yang bisa diraih bagi kaum laki-laki saat hujan turun, kemudian mereka mengambil rukhsah ini, maka mereka akan mendapatkan keutamaan cintanya Allah SWT. Ya. Kemudian sisi yang lainnya, bahwa secara hukumnya mereka dihukumi orang yang melakukan sholat berjamaah. Memang aslinya mereka ingin sholat berjamaah, tapi mereka lebih mengutamakan mengambil rukhsah.
Ini bisa kita bandingkan dengan orang yang telat. Nah, ada hadis-hadisnya. Ketika Nabi SAW mengatakan seorang yang mendapati imam ternyata udah salam, udah selesai, maka dia mendapatkan pahala sempurna tanpa mengurangi semua jemaah, dapat pahala berjamaah. Namun ditekankan oleh para ulama, ini bagi orang-orang yang mendapatkan uzur yang diterima oleh syariat, sehingga dia terlambat datang ke masjid. Bukan orang yang sengaja melambatkan diri, tapi dia sebenarnya niatnya dan kebiasaannya memang datang di awal. Tapi ada sesuatu di jalan, di rumah, atau kejadian yang mengakibatkan dia telat. Jika dia datang ke situ, maka karena memang niatnya, berarti orang yang sudah terbiasa dan berazam, bertekad kuat untuk berjamaah, namun dia mengambil rukhsah, dia tidak hanya mendapatkan pahala rukhsah. Karena mengambil rukhsah ini ada pahala, ada keutamaannya, yaitu cintanya Allah, mahabbah. Di sisi lain, niat, dia diberikan ganjaran dari pahala ini. Niat, dia disamakan seperti orang yang sholat berjamaah. Hanya karena hujan yang menyebabkan dia tidak bisa ke masjid. Ini keutamaan. Lalu bagaimana kalau seorang tetap berangkat ke masjid walaupun hujan deras dengan bersusah payah? Kemudian apakah mereka mendapatkan pahala yang lebih? Kita katakan tidak ada pahala yang lebih, pahalanya sama. Apa kelebihannya? Mana dalil yang menunjukkan kelebihan? Tidak. Artinya dia dapat pahala langkah, sama seperti ketika cuaca cerah. Ya tidak. Kalau kita katakan dia pahalanya lebih, lebihnya di mana? Mana dalil yang menunjukkan bahwa dia dapat pahala lebih? Kan tidak ada. Ya. Kalau dia katakan karena lebih susah, justru Allah Taala memberikan rukhsah dan meninggalkan yang susah. Ya kan? Artinya ini boleh saja. Jadi boleh-boleh saja dia tetap ke masjid. Bukan suatu hal yang tercela. Tapi nggak bisa kita katakan itu lebih afdal, lebih utama. Karena tidak ada, sejauh yang saya tahu tidak ada dalil yang menunjukkan keutamaan bagi orang yang tetap ya ke masjid. Apabila hujan turun, seorang memaksakan diri di sana, maka lebih besar itu nggak ada. Kita dapat seperti itu. Justru dia dianjurkan di rumah. Itu tadi justru keutamaannya ada bagi orang yang rumah tadi. Rukhsah, kemudian dia mendapatkan pahala niatnya sama seperti orang yang masjid. Karena yang menghalangi dia untuk ke masjid itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa turunnya hujan. Ada orang yang tetap ke masjid, dia sama pahalanya seperti waktu cerah. Maksudnya pahala yang dia dapatkan adalah pahala langkah, kan begitu kan? Itu kan didapati sama saja, pahala langkah, kemudian pahala sholat berjamaah, sama seperti orang yang di rumah. Cukup ya, insyaallah. Nanti kita lanjut lagi berikutnya. Semoga menjadi bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhir da'wana alhamdulillah. Kita akan berdoa kepada majelis subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.